Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizi. Saya akan melanjutkan presentasi mingguan sejarah pemikiran ekonomi. Materi sekarang yaitu berjudul teori klasik Adam Smith. Yang pertama, hakikat manusia serakah. Kenyataannya bahwa manusia pada hakikatnya memiliki sifat serakah. Sudah dikenal oleh pemikir-pemikir masa Yunani kuno, terutama oleh Plato. Pemikiran yang sama dilantarkan oleh Bernard de Mandeville pada tahun 1670 sampai 1733 dalam bukunya yang telah menjadi klasik The Fable of the Beast tahun 1714. Smith Mandeville menganggap sifat rakus manusia yang lebih mementingkan diri sendiri ini akan memberikan dampak sosial ekonomi negatif bagi masyarakat. Mandeville mengasurkan adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Menurut Smith, lebih lanjut tindak tanduk manusia pada umumnya didasarkan pada kepentingan diri sendiri, self-interest, bukan belas kasihan, dan juga bukan perkemanusiaan. Yang kedua, mekanisme pasar bebas. Smith menghendaki agar pemerintah sedapat mungkin tidak terlalu banyak campur tangan mengatur perekonomian. Biarkan sejarah perekonomian berjalan dengan wajar tanpa campur tangan pemerintah. Nanti akan ada suatu tangan yang tak ketara atau invisible hands yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah keseimbangan. Jika campur tangan pemerintah, menurut Smith, pasar justru akan mengalami distori yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan dan tidak keseimbangan. Pandangan-pandangan Smith kemudian telah menandai suatu perubahan yang sangat revolusioner dalam pemikiran ekonomi. Di masa sebelumnya, yaitu masa merkantilis, negara ditempatkan di atas individu. Sebaiknya, menurut ajaran klasik dan fisiokrat ini kepentingan individual lah yang mesti diutamakan. Yang ketiga ada teori nilai atau value theory. Menurut Smith, barang mempunyai dua nilai. Pertama, nilai guna, value in use. Kedua, nilai tukar, value in exchange. Nilai tukar atau harga suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga labor yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Tingkat upah sekaligus menentukan perbedaan tingkat keterampilan labor. Bagi Smith, nilai tukar dapat diartikan dengan kemajuan suatu barang untuk memperoleh barang ini. Dalam penjelasannya, Smith hanya terfokus pada utilitas saja. Ini membuatnya sulit dalam memahami peran permintaan dalam menentukan harga pasar. Kelemahan Smith ini yaitu tentang paradoks intent ini. Bisa dipecahkan oleh salah seorang muridnya yaitu Alfred Marsali. Yang keempat ada teori pembagian kerja. Dalam tulisannya, Smith cukup banyak memberikan perhatian pada produktivitas tenaga kerja dari hasil pengamatannya yang cukup mendalam. Smith mengambil kesimpulan bahwa produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui tenaga kerja pembagian kerja division of labor. Untuk lebih menjelaskan pendapat Smith tadi, jika seorang melakukan jenis pekerjaannya sendiri-sendiri, maka hasil yang diperoleh kecil. Tetapi jika dilakukan pembagian tugas atau pembagian kerja division of labor, hasil produksi secara total menjadi lebih banyak. Mengapa demikian? Menurut Smith, pembagian tugas tadi telah menyebabkan setiap orang ahli di bidangnya. Dengan demikian, produktivitas meningkat sehingga hasil produksi secara total akan meningkat. Teori akumulasi kapital. Smith menjelaskan cara terbaik untuk itu
ialah melakukan investasi, yaitu membeli dan peralatan. Dengan mesin dan peralatan yang lebih canggih, maka produktivitas laba akan semakin meningkat. Peningkatan produktivitas labor ini berarti peningkatan produksi perusahaan. Smith menganggap pentingnya arti kumulasi kapital bagi pengguna ekonomi, maka sistem ekonomi yang dianut sesuai dengan pemikiran sistem selain sering disebut sistem liberal karena memberikan keleluasaan yang besar bagi tiap individu untuk bertindak dalam perekonomian. Dan sering disebut sistem ekonomi kapitalisme karena sangat menekankan arti akumulasi kapital dalam pembangunan ekonomi. Yang keenam, ada pengaruh pandangan Adam Smith. Pengaruh pandangan dan pemikiran Adam Smith sangat luas. Dapat dikatakan bahwa hampir semua pembahasan di bidang ekonomi dikaitkan dengan pandangan Smith. Dalam pemikiran Adam Smith, ada kolaborasi gereja dengan paham individualisme. Liberal di atas merupakan momentum baru dalam kehidupan ekonomi politik masyarakat Eropa. Sejak era Smith, kepentingan individu lebih diutamakan. Kepentingan negara tidak hanya dinomorduakan, bahkan lebih dari itu. Negara justru diberi tugas demi menjamin terciptanya kondisi bagi setiap orang untuk bebas bertindak melakukan yang terbaik bagi diri mereka masing-masing. Dalam egoisme yang mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan orang lain, dalam individualisme, orang yang mementingkan diri sendiri memaksanya untuk ikut memperhatikan konsideran kepentingan orang lain. Sistem ekonomi pasar berdasarkan persaingan sempurna yang dikembangkan Smith oleh banyak pasar seringkali diakali sebagai organisasi masyarakat terbaik yang mungkin dikembangkan. Negara yang menganut sistem ekonomi pasar terbukti menikmati tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sementara itu, negara yang mengabaikan kekuatan mekanisme pasar dalam mengalokasikan sumber daya dan mendistribusikan barang dan jasa tertatih dalam melaksanakan pembangunan. Yang ketujuh, Adam Smith atau Nabi Muhammad. Di muka sudah dijelaskan beberapa besar jasa seorang Smith dalam bidang ekonomi. Kalau ditelusuri dari sejarah jauh sebelum Adam Smith lahir, Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu menganjurkan kepada umatnya untuk memanfaatkan mekanisme pasar dalam penyelesaian masalah ekonomi dan menghindari sistem penetapan harga atau tasir oleh otoritas negara kalau tidak terlalu diperlukan. Walau telah mengajukan penggunaan mekanisme pasar jauh sebelum Adam Smith menulis World of Nations 1776, perlu diketahui ada kalanya pemerintah boleh menggunakan kebijakan penetapan harga dalam kondisi-kondisi khusus. Ini tentunya diperlukan jika kebijakan itu dipandang lebih adil. Menurut Ibnu Tamiyan dalam buku Al-Tusbah, tafsir yang zalim itulah yang diharamkan dan ada pula yang adil, itulah yang diperbolehkan. Baiklah, demikian hasil presentasi saya dan rangkuman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.